Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya sore hari ini kita bisa bersua kembali, kita dapat berjumpa kembali dalam acara live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ahli Irsyad. Selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan bersama-sama menimba ilmu, bersama-sama mendengarkan faedah yang didapatkan dari Ustadz Anas di sore hari ini. Dan juga kami membuka kesempatan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini. Anda bisa menghubungi melalui line telepon di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah sore hari ini telah bersama kita semua di studio Fatwa TV Jember Ustadz Anas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat Ustadz ya? Semoga antum juga sehat. Alhamdulillah Ustadz. Kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Naam Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Naam pemirsa dimanapun Anda berada, tak lupa kami juga mengajak atau menyapa teman-teman kami, rekan kami yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, yang ikut merelay program di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan juga di sore hari ini tak lupa juga kembali kami mengingatkan bahwasannya nanti di pertengahan acara kita akan membuka sesi pertanyaan dan juga sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0331 544 6087. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berbicara tentang live interaktif, tentang fatwa, maka kita sedang berbicara tentang salah satu bagian dari Islam yang disebut sebagai ahkam. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada bagian yang lain yang disebut sebagai akhbar, yaitu kabar-kabar. Nah, untuk bab ahkam ini kita dituntut untuk mengamalkan. Kalau dalam bab akhbar kita dituntut untuk mengimani dan percaya, maka dalam bab ahkam kita dituntut untuk mengamalkan, yakni menjalankan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum mengamalkan hukum-hukum Allah ini, para ulama menyebutkan ada dimensi yang perlu kita lakukan juga, yaitu menerima hukum-hukum ini sebagai bagian dari syariat Islam. Nah, ini adalah satu aspek yang penting yang jangan sampai kita melupakannya. Ketika kita mendengar suatu penjelasan tentang hukum Islam, maka sebelum kita bertekad untuk mengamalkan hukum itu, kita perlu juga dan wajib untuk mengolah hati kita dengan menerima hukum itu sebagai bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang dimensi amalnya kita belum tentu bisa menjalankan. Tapi kita bisa mendapatkan pahala dari penerimaan yang kita lakukan dengan hati kita. Kita menerima hukum itu sebagai bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang penting untuk kami ingatkan. Dan di zaman kita misalnya ada beberapa hukum yang mungkin kita tidak bisa mengamalkannya. Sebagai contoh, hukum yang berhubungan dengan hamba sahaya atau budak belian, ini karena pada zaman kita tidak ada lagi
hamba sahaya atau budak belian yang syar'i, maka kita barangkali tidak bisa mengamalkan hukum-hukum yang berhubungan dengan hamba sahaya atau budak belian ini. Tapi kita masih bisa mendapatkan pahala dengan menerima hukum itu sebagai bagian dari syariat Allah. Maka ketika kita mendengarkan penjelasan seputar bab ini, kita bisa mengolah hati kita dengan menerima hukum itu sebagai bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Maka dengan begitu kita tetap bisa mendapatkan pahala dari bab ahkam yang satu ini, meskipun barangkali kita tidak bisa mengamalkannya pada tataran praktek di lapangan. Nah, jadi ini adalah peluang pahala yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, yang bisa didulang oleh seorang muslim dari bab ahkam sebelum dia mengamalkan suatu hukum di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga kita diberikan taufik untuk bisa menjadi cerdas dan melihat setiap peluang untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya. Nasihat singkat ini semoga bisa menjadi pengingat dan juga manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami ingatkan bagi Anda pemirsa bahwasannya di akhir pekan ini Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad akan mengadakan acara Safari Dewan Fatwa, yaitu kali ini berada di kota Makassar, yang akan diisi oleh dua pemateri, yaitu Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhullah Ta'ala dan juga Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Acara ini insya Allah akan dilaksanakan di hari Ahad 12 Maret 2023 bertepatan dengan 20 Sya'ban 1444 Hijriah, bertempat di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Makassar, Sulawesi Selatan pada pukul 9 waktu tengah, waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai. Insya Allah akan disiarkan langsung di Fatwa TV. Baik pemirsa, dan juga kami kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini berkaitan dengan fikih ibadah tentunya, Anda bisa bertanya melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di website kami. Ini ada dari Bapak Rosadi di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana sempat wabarakatuh. beberapa kali tertinggal sholat qobliyah subuh karena jarak dan waktu antara adzan dan iqomah yang cukup dekat. Di samping rumah Ana ke masjid juga cukup jauh. Biasanya Ana selesai sholat subuh, Ana langsung bangun untuk sholat qobliyah subuh. Namun bagaimana halnya jika karena ada uzur Ana tetap tidak bisa menjalankannya Ustaz. Sedangkan Ana sangat berharap dari keutamaan sholat ini. Jazakallahu khairan. Masya Allah, salat qabliyah subuh adalah salat sunnah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW, di mana ini adalah salat ini adalah salat rawatib yang paling ditegaskan. Kalau salat rawatib yang lain itu biasanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau sedang safar, maka khusus untuk qabliyah subuh beliau selalu menjaganya. Dalam kondisi safar pun beliau tidak meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh ini. Beliau juga memotivasi umat Islam untuk menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini dengan sabda beliau, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, yang artinya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar, ini adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa besar. Dan Nabi Muhammad SAW dalam salat sunnah rawatib ini, beliau juga mencontohkan kalau tidak bisa dilakukan pada waktunya, maka disyariatkan untuk diqadha. Maka kalau seorang muslim berusaha untuk menjalankannya pada waktunya, yakni menjalankan 2 rakaat sebelum salat subuh, tapi pada suatu waktu misalnya karena terlambat bangun, atau karena barangkali dia berada di tempat yang interval antara adzan dengan iqamatnya sangat pendek, maka dia bisa mengqadhanya di waktu yang lain. Dia bisa mengqadhanya setelah salat subuh langsung.
kemudian dia juga bisa mengqadha'nya nanti ketika sudah terbit matahari, ketika waktu duha sudah masuk. Dan yang perlu dihindari adalah tidak mengqadha'nya ketika sedang terbit matahari atau mendekati terbit matahari. Nah, jadi kalau dia mengqadha'nya setelah sholat subuh langsung atau nanti menunggu masuknya waktu duha, maka keduanya adalah satu hal yang bagus dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi tentunya kita mengetahui ini hukumnya adalah sunnah. Ya, dia bukan sesuatu yang wajib. Maka kalau seandainya tidak kita lakukan juga tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini dan juga mengqadha'nya ketika kita tidak bisa melaksanakannya pada waktunya. Baik, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Nah, Ustaz, Pak Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Widyasari Puspita. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masalah kesehatan, setelah melahirkan saya pasang KB spiral. Namun setelah pasang KB spiral, haid saya jadi lebih lama, yaitu lebih dari 14 hari. Bagaimana hukumnya dalam ibadah sholat? Apakah harus menunggu benar-benar bersih haidnya walaupun sudah 14 hari atau lebih? Syukron jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Jadi para wanita memiliki hari-hari kebiasaan haid. Mereka punya siklus haid yang biasanya tetap. Kalau siklus haidnya adalah 6 hari, maka biasanya itu yang berlaku sepanjang hayatnya. Kalau siklus haidnya adalah seminggu, maka itu juga yang berlaku. Karenanya Rasulullah SAW memerintahkan para wanita jika ada masalah untuk menjadikan kebiasaan bulanannya sebagai patokan. Ya, ketika dia barangkali ada sakit, ya ada istihadhah, maka dia bisa menjadikan patokan kebiasaannya setiap bulan sebagai cara untuk menghukumi apakah dia masih haid atau tidak, apakah darah yang mengalir itu haid atau istihadhah. Dia bisa menggunakan patokan kebiasaan atau siklus haidnya setiap bulannya. Namun ada kalanya siklus haid ini menjadi berubah ketika seorang wanita hamil atau melahirkan atau meminum obat tertentu. Maka kadang-kadang terjadi perubahan pada siklus haidnya. Nah, ketika sedang terjadi perubahan siklus haid, maka kebiasaan yang selama ini berjalan tidak lagi bisa dijadikan patokan. Biasanya 1 pekan bisa jadi 2 pekan. Dan bahkan bisa jadi lebih dari itu. Dan para ulama berbeda pendapat tentang haid yang masih terus berjalan selama lebih dari 15 hari. Ya, sebagian ulama, ini jumhur ulama berpendapat kalau lebih dari 15 hari maka dia sudah bukan haid lagi. Ya, ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Namun ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahwasanya yang dijadikan patokan adalah darah haid itu sendiri. Selagi darah yang keluar adalah darah haid dengan sifatnya yang dikenal, yakni berupa darah yang aswadu yu'raf, kata Rasulullah SAW, darah yang merah dan dikenali oleh para wanita. Atau aswadu ya'rif, yakni hitam yang memiliki bau yang khas, ya, bau yang tidak sedap, ya. Maka ini adalah darah haid meskipun lebih dari 15 hari. Dan ini Allah Ta'ala alam adalah pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat karena pada faktanya ada sebagian wanita yang haidnya lebih dari 15 hari. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan patokannya adalah fa'tazilun nisa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahai Rasulullah, orang-orang bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah itu adalah gangguan, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jangan engkau pergauli wanita di masa haid. Jadi yang dijadikan patokan adalah adha, ya, gangguan atau kotoran yang keluar, dan selagi masih ada darah haid yang keluar maka berarti hukum haid masih berlaku. Ya, dan tidak ada batasan yang tegas
dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih tentang hari haid yang maksimal, ya maka patokannya adalah keluarnya darah haid itu sendiri. Selagi dia masih keluar maka berarti masih dihukumi sebagai haid meskipun itu lebih dari 2 pekan. Ya, jadi ada khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi ini adalah pendapat yang kami lihat lebih kuat. Allahu ta'ala a'lam. Ya, jadi untuk kasus Anda, ketika darah yang keluar itu masih memiliki sifat dan karakteristik darah haid yang Anda kenal selama ini, maka berarti Anda masih terhitung haid meskipun haid Anda sudah melebihi 14 hari. Allahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Widiasari Puspita dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Baik, sebelum kami membacakan pertanyaan lainnya, kami kembali mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini berkaitan dengan fikih ibadah sehari-hari, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita kembali melanjutkan pertanyaan ini dari Ibu Junainatul Restiani. Baik. Ini pertanyaan menarik ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana menghilangkan kekhawatiran kalau nanti pada saat bulan Ramadan ana khawatir tidak bisa melakukan ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir. Karena dari bulan kemarin ana sudah menghitung jadwal haid dan ketika di bulan Ramadan nanti jadwal haid ana bertepatan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah ada solusinya Ustadz? Syukran jazakallah khairan. Ya, baik. Para wanita, kodrat mereka adalah mereka diuji dengan halangan untuk beribadah. Haid ini hanya terjadi pada para wanita saja dan para pria tidak mengalaminya. Tapi ini adalah kodrat mereka, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membuat perbedaan ini antara jenis kelamin pria dengan jenis kelamin wanita. Dan alhamdulillah para wanita masih bisa tetap beribadah dengan banyak ibadah. Nah, jadi yang dilarang saat haid hanyalah sholat, puasa, kemudian tawaf, dan juga i'tikaf. Ini adalah ibadah-ibadah yang dilarang bagi para wanita yang sedang haid. Adapun yang lain, maka semuanya masih bisa dilakukan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, if'ali kullama yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait. Jadi Aisyah saat haid masih boleh untuk melakukan apa saja ibadah haji dan umrah kecuali hanya tawaf di Baitullah. Ya, maka ketika Anda menghadap haid, silahkan ihtisab kepada Allah Azza wa Jal. Itu adalah qadrat Anda, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau biasanya Anda beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak haid, maka Allah catat ibadah itu untuk Anda ketika Anda tidak melakukannya karena halangan haid, ya. Allahu Akbar. Jadi ini adalah anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan darinya. Namun para fuqaha juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh untuk meminum obat, ya, yang bisa menghambat haid atau mengakhirkan siklusnya. Ya, jika ada obat yang bisa berfungsi seperti itu, dan tentunya sebaiknya dengan konsultasi dari dokter, ya, dilihat apakah berbahaya atau tidak. Kalau seandainya mereka merekomendasikan tidak apa-apa, maka boleh bagi para wanita untuk meminum obat seperti ini untuk maslahat ibadah. Misalnya untuk agar bisa umrah, ya, tanpa terhalang haid, kemudian agar bisa i'tikaf di akhir bulan Ramadan, maka ini hukumnya adalah boleh. Dan jika kemudian obatnya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan, maka berarti saat siklus haid Anda datang dan darah tidak keluar, berarti Anda tidak sedang haid. Maka Anda boleh untuk sholat, boleh untuk puasa, dan juga boleh untuk i'tikaf. Walhamdulillah. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini kita akan terhubung dengan penelpon pertama Ustaz dari Pak Sidik di Riau. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silahkan Pak Sidik dengan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, saya ini belum tahu dalil dasarnya sholat nisfu Sa'ban, karena di sini di masjid saya ini tadi malam itu mengadakan sholat nisfu Sa'ban, dan pagi dan siang ini puasa 1 hari. Jadi apa puasanya memang setelah sholat nisfu Sa'ban di tanggal 15, atau puasanya dari awal bulan Sa'ban, atau berapa hari banyaknya? Karena di sini hari ini banyak puasa sunnah 1 hari, cuman tadi malam mengadakan sholat nisfu Sa'ban dan zikir bersama lah itu kan, dengan baca surat Yasin. Nah, kalau memang itu ada dalilnya, ya mau saya ikutin. Tapi karena saya selama ini belum tahu dalilnya, Pak Ustadz, jadi saya mohon pencerahannya agar saya bisa mengamalkannya, Pak Ustadz. Demikian ya, saya mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ustaz. Ya baik, tanpa terasa kita sudah menapaki pertengahan bulan Sya'ban, ya, dan teladan Rasulullah SAW adalah beliau menyiapkan diri dengan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Dan hal itu karena bulan Sya'ban adalah bulan yang terjepit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, di mana bulan Rajab adalah salah satu al-ashhurul hurum, ya, salah satu bulan haram yang orang-orang Arab dari dahulu terbiasa untuk menghormati dan mengagungkannya serta banyak beribadah di dalamnya. Sedangkan bulan Ramadan kita mengetahui ini adalah puncak musim ibadah bagi umat Islam. Maka Nabi Muhammad SAW ingin mengejar keutamaan beribadah pada bulan Sya'ban karena dia adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Kemudian juga karena bulan ini adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat. Maka disyariatkan untuk memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban. Dan juga ini sebagai pemanasan agar kita tidak kagok saat kita menapaki puncak musim ibadah sepanjang tahun, yaitu pada bulan Ramadan nanti. Maka disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW paling banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Tentunya di luar bulan Ramadan, ya, beliau paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. Maka disunahkan untuk berbanyak puasa, ya, tidak hanya pada pertengahannya tapi dari awal. Ya, dari awal disunahkan untuk diperbanyak. Maka ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Adapun tentang malam nisfu Sya'ban, ada keutamaannya berupa Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada malam itu, ya, orang-orang yang beriman, ya, kecuali yang musyrik dan yang munafik. Atau kecuali yang musyrik dan musyahin. Musyahin artinya adalah yang punya permusuhan, yang sedang ada permusuhan dengan orang lain. Ya, ini yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan malam nisfu Sya'ban itu ada, tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan amalan khusus seperti yang beliau ajarkan misalnya ketika hari-hari tertentu, misalnya 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian pada hari Arafah, pada hari Asyura. Ini adalah hari-hari yang memiliki keutamaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan ada ibadah khusus. Nah, jadi dalam menghadapi nisfu Sya'ban ini, maka umat Islam hendaknya beribadah seperti biasanya saja. Ya, seperti biasanya, kalau dia punya kebiasaan qiyamul lail, silahkan qiyamul lail. Kalau punya kebiasaan untuk membaca Al-Quran di malam hari, silahkan baca Al-Quran. Ya, jaga sholat 5 waktunya. Adapun ibadah khusus, maka Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan itu. Kalau seandainya beliau mencontohkannya, maka niscaya riwayat-riwayatnya akan ada. Tapi riwayat-riwayat tersebut tidak ada. Jadi beliau tidak menghadapinya seperti 10 terakhir bulan Ramadan di mana beliau menghidupkan malam misalnya. Tidak ada seperti itu. Jadi beliau hanya menyebutkan keutamaannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk hamba-hambanya kecuali yang musyrik dan munafik, atau yang musyrik dan musyahin. Ya, seperti itu yang kami ketahui. Jadi tidak ada ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban, dan puasa pun juga tidak dikhususkan pada pertengahan bulan Sya'bannya. Tapi Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban secara umum, tanpa mengkhususkan satu hari untuk berpuasa secara khusus.
Dan yang terbaik adalah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sunnah beliau. Termasuk dalam mengisi hari-hari khusus yang istimewa seperti ini, beliau sudah mencontohkannya semuanya, maka itulah yang terbaik. Ya. Cukup Ustaz, baik. Terima kasih Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sidik di Riau ya, dan juga ini bisa menjadi maklumat bagi kita semua. Baik, kita terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yanti, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, jika sujud sahwi lupa setelah sholat fardu dan ingatnya di saat mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, apakah boleh sujud sahwi dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diyah Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jika sujud sahwi terlupakan, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah sekali. Ya. Kita ini kadang-kadang lupa dalam sholat kita. Kita meninggalkan salah satu kewajiban sholat, ya, atau menambah jumlah rakaat, atau ragu-ragu dengan jumlah rakaat kita. Maka untuk menutup kekurangan-kekurangan itu, kemudian dalam Islam diajarkan untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi. Dan kemudian untuk mengamalkan sunnah ini kita sudah bertekad. Ketika kita misalnya lupa tidak tasyahud awal, atau kita ragu-ragu, atau kita sholat zuhur 5 rakaat, ya, kita sudah bertekad nanti sebelum salam atau setelah salam saya akan sujud sahwi, ya, sebagai targhiman lisyaitan, sebagai membuat kecewa setan-setan yang sudah mengganggu kita dalam sholat kita. Tapi ternyata ketika sudah tiba waktunya untuk sujud sahwi, kadang-kadang kita juga lupa. Baru ingatnya nanti berapa menit ke depan setelah kita sholat ba'diyah atau yang semacamnya, kita baru ingat. Maka itulah kelemahan manusia. Dan sunnah ini, yakni sunnah sujud sahwi ini, kalau sudah lewat waktunya maka dia terampuni, ya. Dan tidak perlu untuk kita qadha lagi, ya, karena sudah ada jeda yang cukup panjang, ya. Maka kalau kita bisa menjalankannya pada waktunya untuk kekurangan atau keraguan itu sebelum salam, dan kalau untuk kelebihan kita melakukannya setelah salam. Kalau kita bisa ingat maka alhamdulillah. Kalau kita kelupaan kemudian sudah ada jeda waktu yang cukup panjang, maka tidak perlu lagi kita melakukannya. Wallahu taala a'lam. Maka ini adalah kelemahan manusia, namun itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri saja. Lupa itu juga adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak lupa maka kita tidak bisa hidup dengan tenang juga. Nah, jadi alhamdulillah ala kulli hal, ada kemudahan-kemudahan dalam Islam. Jika kita tidak bisa menjalankan sunnah ini pada waktunya, maka kita tidak perlu untuk mengulanginya ketika jedahnya sudah cukup panjang. Ya, kalau ingatnya hanya misalnya beberapa detik setelah salam, atau 1 menit, 2 menit setelah salam, maka kita bisa melaksanakannya pada waktu itu. Yang seharusnya sebelum salam pun, kalau ingatnya setelah salam, tidak masalah kita lakukan setelah salam. Walhamdulillah. Adapun kalau jedanya sudah terlalu panjang, maka itu sudah bukan waktunya lagi untuk melakukan sujud sahwi. Wallahu taala alam. Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan dari website Ustaz ya. Ini pertanyaannya bersambung Ustaz dari pertanyaan sebelumnya ini Ustaz, dari Ibu Yanti ini. Pertanyaan dari Bapak Irsyad Hafid Ubaidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan cara sujud sahwi jika saat sholat lupa melakukan tahiyat awal, sedangkan posisi badan sudah terlanjur berdiri tegak, dengan sujud sahwi yang dilakukan saat ragu-ragu dengan jumlah rakaat sholat? Syukron jazakallahu khairan. Ya, baik. Untuk kekurangan dalam sholat, misalnya ketika kita tidak menjalankan salah satu kewajiban sholat, atau yang dikenal dalam mazhab Syafi'i sebagai sunnah ab'ad, ya, contohnya adalah tasyahud awal. Beliau menyebutnya tahiyat awal, ya. Ya, sama ya, tahiyat awal dengan tasyahud awal itu sama, ya. Jadi ini adalah bukan rukun sholat, tapi dia sunnah yang sangat ditegaskan.
Ya, sebagian ulama mengistilahkannya sebagai kewajiban sholat atau wajibus sholah. Yang seperti ini, kalau kita lupa untuk melakukannya, maka kalau kita belum dalam posisi tegak, kita hendaknya kembali. Misalnya kita sedang mau bangun dari posisi tasyahud awal yang kita lupakan, kita mau naik ke rakaat ketiga ya, belum posisi tegak. Maka sunnahnya adalah kita kembali duduk. Kalau kita segera ingat. Tapi kalau ingatnya baru ketika kita sudah berdiri tegak, apalagi kita sudah memulai Al-Fatihah untuk rakaat yang ketiga, maka sunnahnya adalah kita lanjut untuk kemudian nanti kita ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya, ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Jadi untuk lupa tasyahud awal atau tahiyat awal, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Kenapa? Karena ini berupa kekurangan. Ya, kekurangan itu sujud sahwinya sebelum salam. Yang setelah salam adalah kalau kita kelebihan, misalnya kelebihan jumlah rakaat itu setelah salam. Nah, adapun keraguan-raguan, maka keraguan-raguan ini ada dua macam. Jadi kalau kita ragu, misalnya dalam sholat duhur kita ragu, ini sudah 2 rakaat atau sudah 3 rakaat. Maka di sini kita dianjurkan untuk mengingat-ingat dulu. Misalnya kalau kita bisa mengingat, oh tadi saya di rakaat pertama saya membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua saya membaca surat Al-Ikhlas, kemudian tadi ada 1 rakaat yang saya tidak baca surat. Nah, ini namanya tahari, kita mengingat-ingat. Nah, berarti kita kemudian bisa menyimpulkan, oh berarti saya sudah sholat 3 rakaat. Nah, kalau lupa dan ragu-ragunya itu kemudian terjawab dengan mengingat tadi itu, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan sujud sahwinya adalah setelah salam. Tapi kalau ketika kita mengingat kemudian kita tidak ketemu, saya tidak bisa mengingat apakah 2 rakaat apa 3 rakaat. Tidak ada indikasi-indikasi yang bisa kita ingat. Tidak ada surat yang kita ingat ketika kita sudah apa saja surat yang kita baca di rakaat pertama dan kedua tadi. Kita blank misalnya, mungkin karena saking capek atau ngantuk. Maka di sini sunnahnya adalah kita mengambil angka yang terkecil. Kalau kita ragu antara 2 rakaat dengan 3 rakaat dan kita tidak bisa mengingat, maka kita simpulkan, kita ambil angka yang lebih kecil. Berarti saya baru sholat 2 rakaat saja. Kenapa? Karena 2 rakaat ini yang sudah pasti. Kalau kita ragu antara 2 dengan 3, berarti angka 2 itu pasti. Nah, 3 rakaat ini yang kita ragukan. Berarti ada kemungkinan rakaat ketiga belum kita lakukan. Maka kita ambil angka aman saja. Kita ambil angka terkecil, berarti kita ambil angka 2. Berarti kita katakan kita baru sholat 2 rakaat saja, maka saya akan menambah 2 rakaat lagi. Nah, kemudian nanti sujud sahwinya di mana? Sujud sahwinya sebelum salam. Nah, jadi intinya untuk kekurangan seperti kita lupa untuk tasyahud awal, sujudnya adalah sebelum salam. Adapun keraguan-raguan kita lihat, kalau kita bisa mengingat maka itu sujudnya setelah salam, dan kalau kita tidak bisa mengingat kemudian kita mengambil angka yang yakin, yakni angka yang paling kecil, maka berarti sujudnya adalah sebelum salam. Nah, demikian Rasulullah SAW membedakan antara kesalahan-kesalahan atau kealpaan dalam sholat ini. Maka kita mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Yang beliau lakukan setelah salam kita ikuti setelah salam, dan yang beliau lakukan sebelum salam kita ikuti sebelum salam juga. Jadi dengan demikian kita bisa lebih sempurna dalam meneladani Rasulullah SAW. Walhamdulillah. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Kami kembali mengingatkan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita masih ada waktu. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0331 544 6087. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, saat kembali kita akan membacakan pertanyaan dari website. Ini dari Bapak Abel Tasman.
Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. saya sudah saya daftarkan Haji Plus 2014. Namun sampai saat ini belum bisa berangkat. Dan saat ini ibu saya sudah pikun. Apakah masih ada kewajiban haji bagi ibu saya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah masih ada kewajiban sholat atasnya? Itu pertanyaan kedua. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya baik, kesempatan untuk bisa menemani ibunda di usia tua beliau adalah sebuah kesempatan dan pintu besar untuk meraih pahala dan masuk surga. Maka Bapak Abel harus syukuri kesempatan ini, jangan sia-siakan, gunakan kesempatan birrul walidain di usia renta beliau untuk berbakti kepada beliau. Dan di antara bakti yang terbaik adalah mendukung beliau untuk bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah beliau. Yang paling utama adalah sholat. Ya, kewajiban sholat tidak gugur kecuali kalau seseorang sudah hilang akal. Selagi seseorang itu sudah baligh dan akalnya belum hilang, tidak hilang ingatan, tidak hilang akal, maka kewajiban sholat masih berlaku untuknya. Maka sekedar pikun tidak menggugurkan kewajiban sholat. Maka Anda harus membantu ibunda Anda untuk bisa menjaga kewajiban sholat beliau. Meskipun tentunya kadang-kadang di lapangan ada kesulitan-kesulitan, ya, ada kekurangan-kekurangan dalam sholat beliau, tidak masalah. Di sini kita mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka kawal beliau, bahkan kalau misalnya beliau butuh dibantu untuk wudhu, butuh dibantu agar bisa sholat dengan lebih sempurna dengan dituntun bacaannya, lakukan itu. Dan itu adalah birrul walidain yang paling baik. Ya, kemudian tentang kewajiban untuk haji, ya. Kewajiban haji syaratnya lebih banyak, ya, bukan hanya aqil baligh, tapi juga ada syarat mampu, ya, untuk berangkat ke sana tanpa membahayakan, ya, tanpa terancam bahaya. Ya, ini adalah syaratnya. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayahanda saya terkena kewajiban haji saat beliau sudah tua dan tidak bisa lagi untuk duduk di atas unta, ya, tidak bisa untuk berangkat dengan unta, kondisinya sudah pikun, sudah tua. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwasanya kewajiban haji secara langsung sudah tidak berlaku untuk beliau. Tapi kemudian beliau menganjurkan dan memerintahkan anaknya untuk menghajikan orang tuanya karena dia mampu secara harta, tapi dia tidak mampu secara fisik saja. Maka ini bisa digantikan oleh anaknya atau oleh salah seorang muslim yang sudah pernah haji sebelumnya. Ya, ini adalah kemudahan dalam Islam. Berarti kewajiban hajinya berpindah dari berangkat langsung dengan diwakili. Nah, ini adalah kemudahan dalam Islam. Maka kalau kondisinya sudah seperti itu, maka Anda bisa berpindah kepada menghajikan beliau. Anda berangkat sendiri atau mewakilkan seseorang untuk menunaikan haji atas nama beliau ini dengan syarat yang menunaikannya sudah haji terlebih dahulu. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari website, ya, dari Ibu Novi. Afwan Ustaz, izin bertanya, ketika berpergian seperti jalan-jalan ketika sholatnya di jamaah apakah boleh? Syukron Ustaz. Ya, baik, safar, ya, apapun bentuknya, ya, baik itu safar untuk ibadah seperti safar untuk haji atau menuntut ilmu, ataupun safar yang mubah seperti safar untuk wisata atau piknik atau mencari uang. Ini semuanya adalah sebab yang membuat seseorang bisa mengqashar sholatnya atau menjamak sholatnya. Karena safar itu meskipun untuk wisata tapi juga tidak lepas dari masyaqqah, tidak lepas dari kesulitan. Ya, bahkan sebagian orang kalau
mau safar dia sudah tidak bisa makan, ya, tidak nyenyak tidur dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi yang mengelilingi safar, ya. Bahkan pada zaman kita ketika moda transportasi sudah sedemikian banyak dan sangat nyaman, maka para ulama menjelaskan bahwasanya safar pada zaman kita tetap membolehkan seorang muslim untuk mengqasar salat atau menjamaknya. Tapi perlu diingat bahwasanya qasar dalam kondisi safar itu hukumnya adalah sunnah, yani itu yang terbaik. Sedangkan jamak dalam safar hukumnya adalah boleh. Artinya kalau kita bisa melakukan sholat kita pada waktunya itu lebih baik. Tapi kalau kita memerlukan, ya, untuk menjamak sholat, maka boleh kita menjamak sholat itu. Dan ini berlaku untuk semua jenis safar, termasuk safar yang sifatnya adalah wisata atau tamasya. Tidak masalah, Anda boleh mengambil rukhsah ini. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba untuk mengambil rukhsah sebagaimana dia membenci dari hambanya untuk berbuat maksiat. Jadi alhamdulillah ini adalah kemudahan dalam Islam dan kita bisa mengambil kemudahan itu, alhamdulillah. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami kembali mengajak Anda pemirsa, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya di sore hari ini untuk bertanya berkaitan dengan fikih ibadah. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita kembali membacakan pertanyaan. Ini dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Bismillah, ana sedang safar dan berada di dalam kereta api. Sudah selesai sholat jamak qashar, zuhur dan asar dengan duduk. Tapi 10 menit setelah selesai ana baru tahu kalau ada musola di kereta api. Apakah ana harus ulang sholatnya lagi? Syukron jazakallah khair. Baik, jadi sholat fardu itu memiliki hukum yang lebih ketat daripada sholat sunnah. Ya, dalam sholat fardu kita diwajibkan untuk menghadap kiblat. Kita juga diwajibkan untuk berdiri jika kita mampu untuk berdiri. Nah, dua syarat ini tidak gugur kecuali kalau kita tidak mampu untuk melakukannya. Ketika seseorang sudah mencoba bertanya, sudah mencoba memakai alat untuk mengetahui arah kiblat misalnya, tapi juga tidak ketahuan. Dia tidak bisa tahu dengan pasti kiblat itu di sebelah mana. Maka dalam kondisi seperti itu baru kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur. Demikian juga kalau kita bisa sholat dengan berdiri, ya, maka kita wajib untuk sholat berdiri, tidak boleh sholat dengan duduk. Kapan kewajiban berdiri dalam sholat fardu gugur? Kalau kita tidak mampu untuk melakukannya. Maka ini penting untuk kita camkan. Maka kalau misalnya kita tahu bahwasanya kita bisa sampai di tujuan misalnya ketika waktu sholatnya belum habis, atau kita bisa jamak sholat itu dengan sholat berikutnya misalnya, maka yang terbaik adalah kita sholat di tempat tujuan, ya, agar kita bisa menjalankan sholat ini secara berdiri dan mengerjakan amalan-amalannya secara sempurna. Itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya kita khawatir waktunya habis dan ternyata misalnya di kereta atau di pesawat tidak ada tempat yang bisa kita pakai untuk sholat secara berdiri misalnya, atau ada tapi itu adalah tempat lalu lalang orang yang kita di situ akan mengganggu misalnya, nah, maka dalam kondisi seperti inilah para ulama mengatakan baru boleh, ya, dalam lingkup yang sempit. Setelah kita berusaha mencari musolanya, ya, maka ternyata tidak ada. Baru disitulah kita boleh mengerjakan sholat ini secara duduk semampu kita, ya, dan itu adalah setelah kita memastikan, ya, kita tidak tahu, ya. Ya, adapun seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan, ya, kalau memang pada awalnya dia tidak tahu bahwasanya ada musola dalam kereta, kemudian dia sudah sholat, ya, dengan duduk, maka insya Allah sholat tersebut sudah sah.
sudah sah ya. Dan tentunya di masa yang akan datang harus lebih hati-hati lagi. Dan yang sudah sering safar insya Allah tahu bahwasanya di kereta-kereta di negeri kita ya, mungkin tidak di semua negeri tapi di negeri kita ada gerbong-gerbong atau ruangan-ruangan yang bisa dipakai untuk sholat. Alhamdulillah. Ya, mungkin di situ ada kesulitan untuk melaksanakan sholat secara nyaman ya, menghadap kiblat. Mungkin arah kiblatnya berbeda dengan arah musola, tapi paling tidak kita bisa berdiri di situ. Bahkan di sebagian maskapai ya, seperti maskapai Saudi Arabia Airlines, maka kita mengetahui dalam setiap pesawat yang internasional ya, maka selalu ada musola di sana. Ya, maka kita tidak boleh untuk sholat ya di kursi dalam kondisi seperti itu. Ya, karena di sana ada musola yang bisa kita pakai. Ya, kecuali ya kalau misalnya musolanya tidak cukup ya untuk semuanya, ada misalnya ada arahan dari kru pesawat ya untuk sholat di kursi saja karena musolanya tidak cukup ya, maka dalam kondisi seperti itulah baru kita berpindah kepada opsi selanjutnya. Tapi sebisa mungkin kita mengerjakan sholat fardu ini dengan dua syaratnya tadi itu, yaitu menghadap kiblat, kemudian yang kedua berdiri jika kita mampu ya, dan insya Allah dengan begitu kita lebih hati-hati dalam ibadah kita dan lebih yakin dengan sah dan diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Nah Ustadz, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan nanti Ustadz ya. Ini pertanyaan menarik dari Bapak Agus di Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu dijawab Ustadz. Di kampung Ana, sholat tarawih plus witir 23 rakaat. Sementara Ana lebih mantap sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Apakah boleh Ana ikut jamaah di masjid hanya sampai tarawih 8 rakaat? Ana berhenti untuk tidak jamaah lagi dengan imam tersebut, lalu melanjutkannya di rumah. Syukron jazakallah khairan barakallahu fikum. Oke, baik. Ya, ini sebagai pengingat juga untuk kita ya. Ternyata saudara-saudara kita sudah mulai ancang-ancang ini untuk betul, Ustaz. Masya Allah. Untuk menyambut bulan Ramadan ya, sudah mulai bertanya tentang tarawih dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah ya sesuatu yang positif ya. Karena kita perlu untuk menyiapkan diri. Kita perlu bekal ilmu untuk menyambut Ramadan, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga bisa menjadi pengingat untuk yang lain. Maka ada pahala tambahan dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini biidznillah ta'ala. Dan kita mengetahui bahwasanya sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan juga tidak apa-apa. Tapi tentunya alangkah ruginya kalau orang sudah masuk ke bulan Ramadan, menapaki puncak musim ibadah sepanjang tahun, tapi kemudian dengan mudah melepas keutamaan ibadah-ibadah seperti ini. Tentunya rugi. Apalagi kita mengetahui umat Islam di berbagai penjuru dunia, bahkan mereka yang sudah punya keutamaan tempat, seperti mereka yang hidup di kota Mekah, yang hidup di kota Madinah, yang hidup di Yerusalem atau Al-Quds, di dekat Masjid Al-Aqsa. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang sudah punya keutamaan tempat, tapi mereka begitu semangat untuk beribadah. Qiyamul lail mereka panjang-panjang, bisa 3 jam 4 jam dalam setiap malamnya. Maka bagaimana dengan kita yang berada jauh dari tempat-tempat yang utama itu? Kita jangan kalah dengan mereka, kita harus lebih semangat untuk beribadah. Dan di antara amalan utama pada bulan Ramadan adalah salat tarawih. Nah, salat tarawih ini fleksibel dari sisi jumlah rakaat. Kita bisa salat 11 rakaat, bisa 13 rakaat, bisa 23, bisa lebih dari itu, kurang dari itu juga boleh. Alhamdulillah, ini harus kita ingat dulu. Jadi jumlah rakaatnya fleksibel. Nabi Muhammad SAW mengatakan, salatul laili mathna mathna. Ya, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumul fajr falyutir bi raka'ah. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat.
Artinya apa? Tidak masalah kita sholatnya lebih dari 11 rakaat. Ya, semakin banyak semakin bagus. Tapi juga hendaknya jangan hanya mempertimbangkan angka saja. Tapi sebaiknya kita juga memperhatikan kualitas bacaannya, kekhusyuannya. Maka sholat 11 rakaatnya Rasulullah SAW itu sangat bagus dan panjang. Seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna." Jangan engkau bertanya tentang panjangnya salat beliau dan bagusnya salat beliau. Jadi jangan hanya fokus pada jumlah rakaat, tapi fokus juga kepada kualitas rakaat-rakaat yang kita jalani. Jadi semakin banyak semakin bagus, semakin lama semakin bagus, semakin khusyuk, semakin tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita perhatikan. Kemudian juga ada satu keutamaan yang bisa kita raih ya, dengan sholat bersama imam sampai selesai. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Sungguh orang yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya qiyamul lail sepanjang malam. Jadi mungkin Anda sholatnya cuma setengah jam atau 1 jam. Tapi kalau Anda selesai bersama imam Anda, maka Anda bisa mendapatkan kesempatan ditulis qiyamul lail sepanjang malam. Nah, ini yang akan terlewatkan dari kita kalau kita putus di tengah jalan. Ya, maka kalau Anda lebih tenang, lebih nyaman dengan sholat 11 rakaat, maka sebaiknya Anda sholat di belakang mereka yang sholatnya juga 11 rakaat. Sehingga Anda tidak kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Nah, jadi itu yang perlu kita jaga dan kita perhatikan. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke penelpon terakhir Ustaz. Masih ada sekitar 8 menit Ustaz. Dari hamba Allah di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah salat Id di salah satu tempat. Itu rakaat pertamanya 9 takbir. Rakaat keduanya 7 takbir. Sepengetahuan dalam saya belajar ilmu salat itu belum pernah saya ketemu, tapi kali itulah saya ngalami. Apakah itu memang syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau hidup, atau diamalkan para sahabat atau imam mazhab? Baik. Ya. Cukup Bapak? Ada satu lagi Pak Ustaz. Baik. Nah, jadi gini Pak Ustaz, harta warisan yang tidak sesuai dengan syariat, termasuk saya salah satu di dalamnya, menyarankan harus sesuai syariat, tapi mereka mau bagi rata. Jadi kalau pembagian itu saya tolak atau saya sedekahkan, kira-kira salah tak saya Pak Ustaz? Itu Pak Ustaz. Cukup Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Yang pertama. Salat rakaat 9 takbir dan 7 takbir. Ya baik, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah adalah beliau takbir 7 kali di rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua itu 5 takbir. Tapi kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah 7 takbir itu tambahannya atau sudah termasuk takbiratul ihram. Yang 5 rakaat itu apakah hanya tambahannya saja atau sudah termasuk dengan takbir naik ya dari sujud menuju ke rakaat yang kedua. Nah, jadi ada perbedaan seperti itu, maka saya tidak mengetahui ada pendapat yang sampai 9 ya. Tapi bisa jadi ada tambah 1 ya, mungkin ada ketambahan 1. Sementara atau beliau berpendapat bahwasanya 7 itu bersama 7 itu di luar takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram 1 kemudian ditambah tambahannya 7. Jadilah 8, sedangkan yang kedua takbir pindahan dari sujud menuju rakaat yang kedua ditambah 5 ya. Nah, kemudian ada kemungkinan salah lupa di situ, Allahu ta'ala. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Adapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Aisyah itu adalah 7 di rakaat yang pertama dan 5 pada rakaat yang kedua.
Ya, ini yang saya ketahui, Allahu taala alam. Kemudian tentang yang kedua yaitu tentang harta warisan ya. Jadi harta warisan ini Allah sudah jelaskan syariatnya. Maka hendaknya harta warisan itu dibagi dahulu menurut syariat. Kalau nanti akan ada sebagian yang rela dikurangi, maka itu setelah nanti sudah tahu bagiannya dulu. Nah, jadi ajak saudara-saudara untuk dibagi sesuai syariat dulu. Ya, kemudian kalau seandainya sudah tahu, oh si fulan dapat setengah, si fulan dapat sepertiga, si fulan dapat sisanya misalnya. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk ya sudah kita bagi rata saja. Maka itu adalah hak ahli waris, enggak masalah. Jadi janganlah kesepakatan untuk dibagi rata itu sebelum mereka tahu hak mereka masing-masing. Bisa jadi yang bagiannya 1/4, kalau mau dibagi rata menjadi 1/5 mungkin dia mau. Tapi kalau dia tahu bagiannya adalah setengah, kemudian dia diminta untuk turun menjadi 1/5, mungkin dia belum tentu mau. Ya, tapi kalau masing-masing sudah tahu bagiannya masing-masing sesuai syariat, kemudian dia mau korbankan sebagiannya, dia rela dibagi rata, maka itu tidak masalah disepakati sesama ahlul waris, karena harta itu adalah hak mereka, ya, tidak keluar dari mereka. Maka ketika ini sudah dijalankan, maka tidak perlu ya untuk dibuang atau tidak dipakai, karena itu adalah harta yang halal untuk Anda. Harta yang halal untuk Anda, jadi tidak perlu ada dibuang atau ditolak. Nah, jadi kalau bisa dilakukan ya seperti itu saja. Nah, kalau seandainya misalnya mereka tetap kekeh ya, tetap membagi sesuai dengan dibagi rata tadi itu, maka Anda bisa mengambil sesuai dengan jatah Anda saja. Menurut syariat berapa, itu yang diambil. Nah, kemudian sisanya nanti bisa dikembalikan kepada yang punya jatah lebih banyak. Ya, maka ambil sesuai dengan bagian Anda saja, kemudian yang sisanya diberikan kepada yang lebih berhak dengan harta tersebut. Ya, jadi itu lebih baik daripada kita membuangnya sama sekali. Walhamdulillah. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, syukron saja jazakallahu khairan atas jawabannya, dan ini menjadi pertanyaan terakhir bagi kita di pertemuan kali ini. Syukron jazakumullah khairan sekali lagi telah menyempatkan waktunya dan juga kesempatannya di sore hari ini, Ustaz, membersamai kita semua, Ustaz. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, alhamdulillah tidak terasa 1 jam sudah berlalu dan kita sudah menjabatkan banyak faedah di pertemuan kali ini. Jangan lupa pemirsa, kami mengajak Anda, bagi Anda yang ingin berkontribusi bersama kami guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa menghubungi atau mengunjungi www.fatwatv.id dan update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan terakhir kami ingatkan, jangan lupa terus saksikan program acara di Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau lazar. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.